2020, tahun di mana kita pertama kali menginjak jenjang sekolah menengah pertama. Namun layaknya memulai sesuatu hal yang baru dalam hidup, tahun pertama akan selalu menjadi tahun yang sulit. Pandemi, satu kata yang sangat jarang kita dengar atau bahkan kita sebutkan sebelumnya. Namun, pada saat itu, akhirnya kita tahu seberapa berdampaknya satu kata itu untuk seluruh dunia. Bahkan, sangat berdampak sekali terhadap dunia pendidikan. Terlebih lagi, kita yang mengalaminya. Mungkin kalian semua masih ingat masa di mana kita tiba-tiba diliburkan selama 2 minggu lamanya. Pada saat itu, kita tidak akan pernah menyangka bahwa ternyata bukan 2 minggu saja kita diliburkan, melainkan waktu yang lama dan seakan anomali yang tiada hentinya. Pada akhirnya, upaya dilakukan oleh pemerintah dan pihak sekolah untuk segera mencari cara bagaimana para siswa dan guru tetap harus melaksanakan kegiatan belajar mengajar walau dalam keadaan yang serba sulit pada saat itu. Kesulitan di masa pandemi yang kami rasakan pada awal-awal itu adalah kesulitan dalam menyampaikan materi dikarenakan belum terbiasanya guru siswa dalam menggunakan aplikasi-aplikasi ataupun teknologi dalam bidang IT, karena mungkin sesuatu itu baru, terutama dalam beberapa aplikasi yang umum. Kalau sekarang mungkin sudah biasa, guru siswa sudah biasa mempergunakan IT, aplikasi gadget, Instagram dan sebagainya. Kalau dulu awal-awal tahun 2020 ketika awal pandemi, ketika siswa dirumahkan, harus belajar di rumah, itulah mulai mengalami kesulitan. Tapi beberapa upaya yang kita lakukan, kesulitan-kesulitan tersebut alhamdulillah bisa terselesaikan. Yang pertama khususnya yang kami lakukan adalah membuat perubahan jadwal pelajaran. Dari yang asalnya jadwal normal belajar di sekolah, berubah dengan jadwal rutin di rumah. Hari ini pelajaran apa, jam kedua pelajaran apa, dan ada juga ketika siswa yang tidak memiliki perangkat, tugas tidak bisa dikirim melalui aplikasi, siswa mengirimkan tugas itu ke sekolah, tetapi paling hanya seminggu sekali. Ya, banyak siswa yang seperti itu. Ini yang kebetulan Bapak sendiri sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik, jadi yang mengatur kegiatan jadwal belajar mengajar siswa baik di sekolah maupun di rumah. Nah, ketika masa pandemi ini kita membuat jadwal yang di rumah supaya tidak bentrok pelajaran tersebut, walaupun ada jam yang sama. Pada contoh pelajaran bahasa Indonesia kelas 71 dengan 72 dibarengkan seperti itu. Itu mungkin terjadi karena waktu durasi belajar anak hanya jam 7 sampai jam 12. Nah, kesulitan yang kedua adalah kesulitan anak. Karena anak di rumah, hampir guru tidak bisa mengawasi ini. Paling kita hanya mengingatkan kepada orang tua untuk bersama-sama mengawasi kegiatan belajar tersebut di rumah. Bahkan mungkin tugas pun tidak 100% siswa mengumpulkan. Karena siswa itu ada yang pelajaran jam 7, siswa baru bangun jam 8 mungkin karena di rumah. Karena kan kita tidak tahu aktivitas siswa di rumah bagaimana. Ini selama kurang lebih 2 tahun seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, bahwa kesulitan-kesulitan belajar selama pandemi adalah kesulitan menggunakan aplikasi yang baru, tetapi lambat laun juga bisa terlaksana juga walaupun dengan beberapa alternatif seperti itu. Upaya yang dilakukan pun akhirnya membuahkan hasil. Kegiatan belajar mengajar dengan metode daring pun menjadi solusi yang tepat. Namun lagi-lagi, hal itu
juga membuahkan segala kendala dan hambatan bagi seluruh komponen yang ada di sekolah. Pengalaman saya saat semasa mengikuti kegiatan daring di kelas 7 itu sangat membosankan, yang dimana saya menghabiskan kegiatan MPLS dan belajar saya di rumah. Saya tidak bisa bersosialisasi secara langsung bersama teman-teman dan guru saya. Dan saya juga memiliki beberapa kendala, yang dimana yang pertama itu kendala di soal gadget. Gadget seperti handphone dan laptop sangat dibutuhkan saat itu sebagai media pembelajaran. Yang kedua itu masalah soal jaringan internet, yang dimana pada saat itu sangat sekali membutuhkan banyak jaringan internet. Ternyata tak hanya kegiatan belajar mengajar saja yang menjadi dampaknya di sekolah. Namun, salah satu elemen penting dari sekolah pun merasakannya, yakni ekstrakurikuler dan organisasi. Pada saat itu seperti yang kita ketahui, semuanya belajarnya di rumah gitu ya, dengan berbagai kesulitannya. Nah, yang menjadi sedikit kendala adalah bagaimana cara mengkaderisasi anak-anak ini untuk berorganisasi. Karena hubungannya dengan kakak kelas, kemudian bagaimana juga pembinaan kita selaku guru atau selaku pembina OSIS kepada anak-anak untuk dalam berorganisasi ini terdapat kendala. Namun hal ini alhamdulillah bisa diatasi melalui kegiatan pembinaan secara online. Demikian kira-kira. Layaknya memulai perubahan untuk suatu yang lebih baik dari sebelumnya. Orang yang baru diperlukan untuk memulai itu semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan nama Bapak Haji Mulyan MPD. Bapak mulai bertugas di SMP Negeri 1 Megabendung sejak November 2021. Kesan Bapak bertugas di SMP Negeri 1 Megabendung, sekolahnya baik ya, cukup lengkap sarana prasarananya, juga gurunya memadai ya, artinya jumlah guru dan lulusannya artinya memenuhi standar, karena rata-rata guru di sini dari 21 PNS dan juga 19 orang non PNS itu rata-rata sarjana, dan juga sudah pendidikannya S2, sudah hampir 90% sudah sertifikasi. Jadi alhamdulillah sekolahnya representatif untuk memajukan pendidikan di SMP Negeri 1 Megabendung. Visi SMP Negeri 1 Megabendung, karena suatu sekolah kalau ingin maju itu tentunya ada 3 kriteria, diantaranya kelengkapan sarana prasarana yang ada, kemudian juga SDM, guru dan tata usaha yang profesional, dan juga pelaksanaan KBM yang kondusif. Baik Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, Bapak mohon izin, Bapak bisa berikan kesan dan pesan untuk kami Angkatan 41 yang akan dilepas statusnya menjadi pelajar SMP Negeri 1 Megabendung dan beralih ke jenjang yang lebih tinggi, Bapak. Untuk lulusan Angkatan 41 yang akan lulus tahun sekarang 2023 ini, alhamdulillah Bapak kurang lebih 1,5 tahun mengevaluasi, memantau keadaan KBM, pelaksanaan ekskul apapun di SMP Negeri 1 Megabendung, khususnya untuk alumni, calon alumni ya, Angkatan 41 ini, rata-rata siswanya baik dan juga aktif, dan juga banyak prestasi yang diperoleh, khususnya Gilang, Aupa, dan yang lainnya. Kemudian Bapak berpesan juga untuk seluruh alumni Angkatan 41 supaya bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nantinya harus semangat, jangan patah di tengah jalan, karena kalau memilih jalan yang
kurang pas, berarti kurang beruntung. Tahun pun telah berlalu. Keadaan mulai membaik dengan adanya pemberitahuan bahwa para siswa dan para pengajar dapat kembali belajar ke sekolah seperti biasa. Namun ternyata masih ada saja beberapa kesulitan yang muncul adanya. Tentu saja yang paling terlihat adalah dari mental mereka gitu ya. Mental yang biasanya anak rumahan, kemudian tiba-tiba harus set gitu ya beroperasi menjadi ujung tombak di sekolah ini, itu luar biasa. Namun saya melihat angkatan 41 ini ya, pengurusnya itu luar biasa. Mereka dengan ketahanan mentalnya yang tinggi, kemudian daya adaptasinya yang luar biasa, mereka bisa mengikuti, bisa berorganisasi dengan keren. Pas tatap muka pertama kayak senang iya, excited ya, karena kan kita selama setahun lebih ya nggak tatap muka. Pas kayak masuk ke lingkungan sekolah, oh ini sekolah kayak gini gitu kan, teman-teman juga kayak oh ini rasanya punya teman baru, apalagi kenalan sama guru-guru yang baru. Seneng sih ya ada, tapi kita kayak masih canggung gitu lah kan, baru masuk kali ya kelas 8, kelas 7 tuh kayak masih di apa namanya dipisah-pisah gitu. Kalau misalkan kelas 8 boleh lah gitu, kayak kita ada apa ya, ada saling kenalannya juga agak lama sih, tapi yang lebih seru itu di kelas 9. Tahun kedua akhirnya berhasil kita lalui. Tibalah di tahun terakhir kita menggunakan seragam putih biru dengan keadaan yang sudah memulai normal. Tinggal kenanganlah yang harus diciptakan dalam masa-masa terakhir di sekolah. Pada masa kelas 9 ada momen yang saya tidak akan lupakan, yaitu pas hari guru. Hari guru itu karena kita ngeprank guru waktu itu dengan cara berantem gitu. Terus ngasih surprise pada guru-guru. Akhirnya 3 tahun pun berhasil kita lalui. Banyak sekali kenangan indah yang mungkin tak dapat kita lupakan selama kita berada di sini. Tibalah waktunya kita untuk berpisah dan menuju dengan tujuan yang masih sama, yaitu mengejar apa yang kita impikan. Semoga ikatan persaudaraan yang telah kita bentuk selama 3 tahun ini tetap akan terus terjaga walau kita berada di tempat yang berbeda-beda. Sampai jumpa kawanku di masa depan, di mana kita semuanya telah berhasil meraih apa yang kita impikan. Angkatan ke-41, marilah kita awali perjalanan yang baru. B.J. Habibie berkata, masa lalu saya adalah milik saya, masa lalu kamu adalah milik kamu, namun untuk masa depan adalah milik kita. Jadi untuk teman-teman semua, jangan pernah berhenti sebelum apa yang kalian impikan itu berhasil. Gagal boleh, menyerah jangan. Sekian dari saya, terima kasih. Angkatan 41 ini hebat, kompak. Bravo buat angkatan 41, we proud of you. Pesan dari Bapak, tetap belajar, artinya prestasi terus ditingkatkan walaupun kalian berada di jenjang sekolah yang lebih tinggi. Selanjutnya bahwa masa depan ada di pundak kalian. Tidak ada kata yang tidak mungkin, pasti mungkin selama kalian masih mau berusaha dan mau berjuang. Sekali lagi pesan Bapak, tidak ada kata malas. Orang tidak akan sukses kalau orang malas. Tapi kesuksesan itu berasal dari orang yang mau berjuang, mau meninggalkan kemalasan, tetapi merubah dari malas menjadi rajin. Mungkin itu aja deh. Angkatan 41 is the best. Sarangeo. Keren. Aja. The best. Keren.
Angkatan 41 sukses. Sukses ya. Yang penting Anda kegiatannya Anda harus aktif dalam kegiatan sehingga Anda sukses gitu ya. Amin. Tanpa Anda latihan keras, Anda belum tentu sukses. Makanya harus kerja keras dalam bidang apapun. Oke? Itu yang diharapkannya, semangat. Mantap Angkatan 41.